Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Renungan Pagi kita, Pelita Kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita senantiasa menikmati indah hadiratnya Tuhan. Kita senantiasa menikmati ada di dalam lingkupan kasih Allah yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dengan hati yang penuh sukacita, kedamaian, kebahagiaan, sukacita senantiasa melingkupi kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih untuk istirahat kami sepanjang malam. Kami sudah menikmati pemeliharaan dan kasih Tuhan, sehingga kami boleh bangun, boleh menikmati hari yang baru. Bapa, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kami kerinduan Bapa, dan biarlah tiap-tiap hari kami mau datang kepadamu untuk mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kesegaran, ketenangan, keteduhan, kedamaian di tengah berbagai tantangan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami akan menjalani hari-hari kami. Kami tidak tahu tantangan apa yang kami hadapi, namun kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kami akan menikmati sesuatu hal yang indah, yang luar biasa. Bahkan Tuhan mampukan kami berjalan pada hari ini, dan kami akan menikmati setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, yang penuh dengan keterbatasan, Engkau yang menyempurnakan hamba-Mu ini. Dan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Untuk Bapak Ibu Saudara yang letih lesu, biarlah Tuhan berikan semangat yang baru, berikan kekuatan yang baru. Kami mau bangkit dan kami mau menikmati sukacita di dalam Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan pada hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, apakah dosa perzinahan diampuni Allah? Hal yang sering tidak dapat ditolerir adalah ketika terjadi perzinahan yang dilakukan oleh pasangan. Terlalu sulit untuk melepaskan pengampunan, terlalu sakit untuk memaafkannya, terlalu getir untuk melupakannya. Bahkan banyak orang yang membawanya sampai ke liang kubur. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iblis punya berbagai cara dan siasat untuk menghancurkan rumah tangga Kristen. Tuhan mau kita melepaskan pengampunan atas pasangan kita dan menerimanya kembali. Mengapa? Yang pertama, 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Yang kedua, Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iblis selalu mengambil celah dan iblis mengamati, mengintip hal-hal apa saja yang dapat dijadikan peluang untuk bisa beroleh keuntungan dari masalah yang sedang kita hadapi. Tanpa kita sadari, iblis sedang mengobrak-abrik rumah tangga kita supaya hancur lebur. Oleh karena itu banyak pasangan yang akhirnya memilih untuk bercerai karena tidak mau membuka pintu maaf bagi pasangannya yang sudah berkhianat. Kasus perzinahan bukan hanya terjadi bagi jemaat awam, tetapi terjadi juga dalam kehidupan para pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus mau mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita bisa jatuh dalam pencobaan bukan pada saat kita terjaga dan siap siaga, tetapi pada saat kita tertidur, pada saat kita terlena, pada saat kita dalam zona nyaman. Saya teringat apa yang dikisahkan seorang ibu pendeta yang mengembalakan jemaat yang cukup banyak. Suatu hari dia mendapat laporan dari istri seorang WL yang biasa memimpin puji-pujian dalam ibadah raya. Ia menemukan chat suaminya dengan singer yang biasa mendampinginya dalam ibadah. Ia sangat syok karena ternyata suaminya menjalin asmara dengan wanita yang juga ia kenal dengan baik. Kemudian ibu gembala ini memanggil keduanya dan dengan terpaksa mereka mengakuinya karena sudah tidak bisa mengelak lagi, apalagi bukti-bukti yang disodorkan sangat jelas. Usut punya usut, ternyata WL ini pernah menghamili singernya dan langsung dilakukan tindakan aborsi agar tidak ketahuan pasangannya.
WL ini sudah punya istri dan punya 2 anak, sementara singer ini masih single. Jangan kita merasa aman dan tidak akan jatuh dalam dosa karena kita sudah melayani Tuhan. Jangan kita bilang kita kebal terhadap dosa karena kita sudah sering menyampaikan firman Tuhan. Saya pun menyadari saya punya kelemahan yang juga dapat membuat saya jatuh. Suatu hari suami saya ingatkan tentang kelebihan saya dalam membangun relasi pribadi dengan orang lain itu sangat baik. Tetapi di sisi lain, ini juga kelemahan yang harus saya jaga supaya saya jangan jatuh dalam pencobaan. Karena memang roh penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekitar 35 tahun yang lalu seorang pelayan yang terkenal di New York bernama David Wilkerson, ia menulis isi nubuatannya di dalam sebuah buku bahwa para pelayan dan pemimpin Kristen akan diserang oleh iblis dengan 3 jenis godaan sebagai tanda akhir zaman, yaitu imoralitas, perebutan posisi kekuasaan, dan ketamakan akan uang. Ternyata ketiga serangan itu menjadi nyata dalam gereja di seluruh dunia. Di Amerika, penginjil-penginjil TV yang terkenal justru jatuh dengan cara yang sangat memalukan. Di Australia, dalam satu gereja besar ada 5 pendeta yang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ada 1 pendeta menjadi homoseks. Seorang pendeta bertobat dan mengalami perubahan hidup sehingga dia dan keluarganya dapat dipulihkan kembali. Ada juga seorang pemudi yang dilecehkan oleh pemimpin rohaninya. Butuh proses yang panjang untuk dapat pulih dari rasa trauma ini. Setelah mengalami proses 23 tahun, pemudi ini menikah dan dikaruniakan 2 orang anak yang baik dan suami yang sangat menolong dia dalam proses pemulihan. Namun sayangnya, ada juga yang malah mengeraskan hati, ingin tetap bertahta pada posisi pelayanan yang sudah matang dan tidak mau memutuskan untuk meninggalkan dosa perzinahannya. Ada yang hanya jatuh sekali saja tapi segera sadar dan bertobat, mengaku dan dipulihkan. Ada yang kedapatan hingga dipecat, dia direhabilitasi tapi kemudian ia jatuh lagi, bahkan terjadi berulang kali sehingga hidupnya, keluarganya, dan pelayanannya menjadi hancur. Kembali kepada tema kita, apakah dosa perzinahan diampuni Allah? Ya, Tuhan mengampuni dosa ini. Bahkan bagi pasangan yang telah dikhianati, disakiti, dikecewakan, dilukai, firman Tuhan juga mengingatkan untuk mengampuni kesalahan pasangannya. Tapi ada catatan penting, dosa itu diampuni tapi jangan dilakukan lagi. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 11. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Pengampunan ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ketika itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan ini di tengah-tengah. Mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus, maka ia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Saya teringat kesaksian seorang ibu yang luar biasa. Ketika ia tahu suaminya berzina dan hidup dengan wanita lain, ia malah tidak pernah putus berdoa agar suaminya dapat kembali kepadanya. Suatu hari suaminya memang kembali kepadanya, tetapi karena wanita selingkuhannya itu meninggal dunia, dia kembali kepada istrinya dengan membawa hasil hubungannya dengan wanita itu. Hati wanita mana yang tidak hancur, tapi yang luar biasa. Ibu ini menerima suami dan anak itu dengan pengampunan dan ketulusan. Keluarga ini dipulihkan Tuhan dengan sangat luar biasa. Ciri seorang yang sungguh-sungguh bertobat dan melepaskan ikatan perzinahan. Yang pertama, dia memutuskan kontak dalam bentuk apapun dengan partner zinahnya. Yang kedua, ia menunjukkan bukti penyesalannya dengan meminta maaf pada pasangannya dengan penyesalan dan hati yang tulus. Yang ketiga, ia menunjukkan cinta dan kasih kepada pasangannya melalui pikiran, perkataan, dan tindakan. 4, ia tidak akan kembali melakukan perzinahan itu sehingga terbangun lagi kepercayaan pasangan yang sudah runtuh. Yang kelima, ia memberikan dirinya untuk dikonseling dan dimuridkan secara kontinu supaya terjagai. Ketika mahasiswa saya mempunyai adik PA. Awalnya pertemuan PA kami berlangsung kontinu setiap minggu. Namun suatu hari dia izin untuk sementara waktu tidak melanjutkan PA. Saya tanya apa alasannya. Jawaban dia, sibuk.
Setiap kali berpapasan di kampus dia selalu menghindar dari saya. Sampai suatu hari dia datang sambil menangis. Dia mau melanjutkan PA. Dia minta maaf sudah membohongi saya. Selama ini dia stop PA agar privasinya tidak terganggu dan dia bisa luasa bertemu pacarnya tanpa diinterupsi dengan jadwal PA. Ternyata anak ini baru saja melakukan aborsi karena pacarnya tidak mau tanggung jawab, bahkan malah memutuskan hubungan mereka. Saya kembali memulai PA bersama dia dan saya katakan, Tuhan mengampuni dosa kita, tapi jangan pernah kembali lagi ke kubangan. Baru sekitar 1 bulan PA berjalan dia mulai menghilang. Suatu hari saya melihat dia dengan seorang pria yang kemungkinan besar pacar barunya. Setelah itu dia sama sekali tidak pernah mau ikut pemuritan. Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan hanya dijadikan sebatas pelarian atas kegalauan hati. Ketika persoalan mereda, dia akan say goodbye dan berkata, sampai bertemu lagi Tuhan dalam persoalan berikutnya. Pertobatan itu tidak akan pernah tuntas dan banyak orang yang menjadi Kristen tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Hidup yang bergantung penuh pada Tuhan dan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus akan mampukan kita untuk berjalan dalam terang firman-Nya dan hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Tuhan menjagai, melindungi kehidupan kita. Kita berjalan di dalam kekudusan-Nya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih kembali kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami tidak bisa berjalan dalam kekudusan. Kami tidak bisa hidup dalam kebenaran kalau tanpa Tuhan yang menolong kami, kalau tanpa Roh Kudus yang membimbing kami. Bapa, sebagai manusia kami sangat berpotensi untuk jatuh di dalam dosa. Namun Tuhan, ketika kami diselamatkan, ketika hidup kami sudah ditebus, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama dan sia-sia. Kami mau hidup di dalam roh. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau hidup di dalam pengudusan-Nya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau menolong kami Tuhan berjalan di dalam kekudusan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Kami mohon ampun ketika kami pernah jatuh, ketika kami mengecewakan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Dan sungguh-sungguh kami tidak kembali kepada kehidupan kami yang lama. Kami tidak kembali ke kubangan. Tapi kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu dengan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga datang kepadamu berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan ini. Tidak mudah Tuhan untuk memaafkan pasangan yang melakukan perzinahan. Namun di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan bagi pasangan untuk bisa memaafkan dan mengampuni dengan pertolongan Roh Kudus. Bapa, kami tidak mau iblis mengambil celah atas setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mau iblis mengobrak-abrik rumah tangga Kristen. Kami rindu rumah tangga Kristen mengalami pemulihan dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau membebat setiap luka hati yang pernah ada, menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap pasangan untuk dapat mengampuni. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku
telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih.